Mengapa disebut penalaran material? Karena premis-premisnya itu berdasarkan fakta, ya, atau materi yang kita jumpai dalam dunia nyata, dalam hidup sehari-hari, ya. Penalaran induktif seringkali disebut penalaran material, ya, karena premis-premisnya itu adalah premis yang kita pakai itu fakta atau materi di dalam dunia nyata, ya. Oleh karena itu, kesimpulan yang ditarik dalam penalaran induktif, kebenarannya bagaimana? Kebenarannya itu tidak merupakan kepastian, ya, tapi merupakan kemungkinan, ya, probability, ya, kemungkinan. Kesimpulannya mungkin sekali benar, ya, tidak bisa dikatakan pasti benar seperti penalaran deduktif, ya. Contoh ini, ya, penalaran induktif ini seperti ini, ya. Ini contoh dari ilmu bumi misalkan, ya, geografi, ya. Bintang 1 beredar dari timur ke barat, bintang 2 beredar dari timur ke barat, bintang 3 beredar dari timur ke barat, dan seterusnya. Bintang 50 apa bintang 100 atau bintang 200, ya, beredar dari timur ke barat, ya. Semua ini fakta yang kita saksikan di langit, ya. Fakta yang kita lihat di langit. Kita cek, oh itu bintang itu beredar dari timur ke barat, bintang itu juga, bintang itu juga, bintang itu juga, bintang itu juga. Lalu kita menarik kesimpulan, semua bintang beredar dari timur ke barat, ya. Ya, semua bintang itu beredar dari timur ke barat, ya. Kebenaran kesimpulan tersebut bukanlah suatu kepastian, melainkan suatu kemungkinan atau probability, ya. Nah, itu bedanya. Ya, itu bedanya penalaran deduktif dan penalaran induktif, ya. Matematika itu termasuk penalaran apa? Matematika itu termasuk penalaran deduktif, ya. Penalaran deduktif, ya. Kalau fisika, ilmu bumi, biologi, dan seterusnya itu menggunakan penalaran yang sifatnya induktif, ya. Nah, kita di matematika menggunakan penalaran deduktif, ya. Jadi premis-premisnya itu, kalau premisnya itu kita anggap benar, kesimpulannya pasti benar. Itu ciri-ciri penalaran deduktif, ya. Nah, penalaran deduktif itu sudah kuno sekali, ya. Karena apa? Karena itu
termasuk dalam ini ya, termasuk di dalam konstitusi otak kita ya. Konstruksi otak kita itu memuat kemampuan untuk melakukan penalaran deduktif ya. Oleh karena itu manusia sejak zaman dulu pun itu sudah mulai menyadari hal itu ya, dan yang sangat berjasa untuk mengembangkannya sebagai ilmu adalah para ahli filsafat Yunani ya. Ini 600 tahun sebelum Masehi ya, Thales ini ya. Thales ini adalah yang paling kuno ya. Seringkali orang menyebut Thales ini sebagai bapak ilmu pengetahuan ya. The founder of all sciences. Thales ini ya. Bayangkan ini 600 tahun sebelum Masehi ya. 6 abad sebelum Masehi ya. Sudah mengusahakan untuk mengembangkan penalaran deduktif yang setiap hari dipakai oleh manusia ya. Kemudian juga ada Pythagoras, Aristoteles, Euclides dan lain-lain yang sudah saya sebut di dalam pendahuluan hari Senin yang lalu ya. Nah, selama berabad-abad logika deduktif itu digunakan oleh semua ilmu pengetahuan ya. Semua ilmu pengetahuan yang memerlukan logika deduktif itu menggunakannya selama berabad-abad sampai abad 17 ya. Ini abad 17. Jadi lebih dari 20 abad itu ya. Logika deduktif ini dipergunakan oleh manusia dalam ilmu pengetahuan tanpa diubah-ubah ya. Karena dianggap sudah solid, sudah sempurna ya, tidak ada yang perlu diubah ya. Tapi pada abad ke-17 mulailah ada orang-orang yang mencoba untuk menyempurnakan logika itu ya. Nanti akan menjadi logika matematis atau logika simbolis. Siapa orang-orangnya? Ya ahli-ahli matematika ya. Ahli-ahli matematika seperti Leibniz ya, George Boole, De Morgan, Frege, Russell dan sebagainya ini ya, ini hidup tahun 1600 ya, abad 17 ini ya. Ini abad 19 ya, bahkan ya. George Boole, Frege, Bertrand Russell ini abad 19, abad 20 ya. Ini orang-orang yang ahli matematika semua yang melihat bahwa untuk dipakai di matematika logika deduktif itu sebaiknya disempurnakan ya, seperti kemarin sudah saya jelaskan ya dalam pendahuluan. Pertama, menggunakan lambang-lambang ya. Nanti akan kita lihat ya bahwa kita selalu menggunakan lambang ya. Kedua, menggunakan metode aksiomatis ya, karena ini deduktif ya. Jadi menggunakan metode aksiomatis seperti yang dipakai dalam geometri Euclides yang kamu pelajari sekarang ya. Ini sudah saya uraikan hari Senin yang lalu ya. Lalu menjadi logika matematis ya, seringkali juga disebut logika simbolik ini ya, logika simbolik ya.
Nah, logika simbolik inilah yang akan kita pelajari dalam kuliah ini ya. Setengah semester ini sampai nanti tengah semester, kira-kira selama 2 bulan, satu semester itu 4 bulan ya. Kira-kira selama 2 bulan kita akan mempelajari logika matematis ya, atau istilah lainnya logika simbolik ya. Nah, kalau kita mempelajari logika matematis, kita akan melihat bahwa logika ini terdiri dari 2 bagian. Ya, nanti kedua bagian ini akan kita pelajari ya, yaitu pertama logika proposisi nih, dan logika predikat ya. Nanti akan kita pelajari ya, logika proposisi dan logika predikat. Ya, kedua-duanya akan kita bahas nanti ya. Ingat, ini bukan barang baru ya. Semuanya yang akan dibahas di sini sudah dibahas di SMA ya. Hanya nanti kita perdalam ya, cara pemahamannya kita sempurnakan ya. Logika proposisi dan logika predikat itu sudah dibahas di SMA ya. Logika predikat, mungkin istilah logika predikat belum disebutkan di SMA ya, tapi isinya sudah dibahas di SMA, yaitu logika yang menggunakan kuantor ya, kuantor universal, kuantor eksistensial, dan seterusnya. Itu sudah ada di SMA ya. Oke, sekarang kita mulai dengan logika proposisi ini ya. Nanti kita lanjutkan dengan logika predikat ya. Nah, ini adalah subbab 2.2 ya. Maka topik kita sekarang ini adalah proposisi ya. Nah, mengapa kita mempelajari proposisi padahal logika itu mempelajari penalaran ya? Apa hubungannya penalaran dengan proposisi ya? Nah, jawabannya di sini. Logika proposisi menelaah penalaran manusia dengan menggunakan proposisi, yaitu kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah dan tidak kedua-duanya ya. Jadi sekali lagi, sejak hari Senin sudah saya tegaskan, logika itu ilmu yang mempelajari penalaran manusia ya. Penalaran itu adalah menarik kesimpulan ya, dan menarik kesimpulan itu harus valid, sah ya, tidak boleh ngawur ya. Itu tugas dari logika ya, mengawasi supaya penalaran manusia itu valid, sah, betul, tidak ngawur ya. Nah, tapi penalaran itu terjadinya di dalam otak manusia ya, tidak kelihatan kan? Penalaran itu berlangsung di dalam otak, tidak kelihatan ya. Nah, bagaimana kita bisa menelaah penalaran kalau tidak kelihatan? Ya, jawabannya, penalaran itu diungkapkan oleh manusia dengan menggunakan proposisi atau kalimat ya. Jadi kalau kita mau mengatakan kepada orang lain bagaimana saya bernalar, apa yang saya sampaikan itu adalah kalimat-kalimat ya. Seperti tadi ya, semua mahasiswa mempunyai telepon genggam ya. Rudi adalah mahasiswa, jadi Rudi mempunyai telepon genggam ya. Itu penalaran ya, terjadi di sini. Tapi saya ungkapkan, saya nyatakan dalam bentuk
kalimat, ya, dalam bentuk kalimat. Nah, oleh karena itu maka logika itu kalau mau mempelajari penalaran ya harus mempelajari kalimat, ya. Nah, dalam buku ini kalimat itu disebut proposisi, ya. Kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah, tidak kedua-duanya. Ya, kalau tidak mempunyai nilai kebenaran, tidak disebut proposisi. Ya, proposisi itu adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran. Tidak semua kalimat mempunyai nilai kebenaran, ya. Nanti akan kita lihat contohnya, ya, di bawah ini, ya. Tidak semua kalimat itu mempunyai nilai kebenaran. Ya, misalnya kalimat perintah, kalimat tanya, dan sebagainya, ya. Nah, di buku matematika SMA yang kemarin saya tunjukkan, ya, SMA 1B, semester 1, kelas 1, semester 2, ya, proposisi disebut pernyataan, ya. Jadi kalau kamu di SMA, mungkin kamu nggak memakai istilah proposisi, ya, tapi kamu memakai istilah pernyataan. Ya, tidak apa-apa, ya, ini sama saja, ya. Di sini kita menggunakan istilah proposisi, ya. Juga disebut kalimat deklaratif, ya, mendeklarasikan sesuatu, menyatakan sesuatu, ya. Tidak mengharapkan atau menanyakan atau memerintahkan, ya, tapi menyatakan sesuatu, mendeklarasikan sesuatu, ya. Kalimat deklaratif, ya. Nah, tadi sudah disebut proposisi itu mempunyai dua kemungkinan nilai, benar atau salah, ya. Jadi logika proposisi hanya mengenal dua nilai kebenaran, yaitu benar atau salah, ya. Maka logika ini juga seringkali disebut logika dwinilai, ya, dua nilai, ya. Logika dwinilai mempunyai dua nilai kebenaran, ya. Oke, lanjut. Suatu proposisi disebut proposisi atomik bila proposisi itu tidak memuat proposisi lain sebagai komponennya, sebagai bagiannya, ya. Kalau di pelajaran bahasa Indonesia ini disebut kalimat tunggal, ya. Ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk, ya. Kalimat tunggal adalah kalimat yang tidak memuat kalimat lain sebagai bagiannya, ya. Di sini disebut proposisi atomik, ya, seperti atom itu tidak punya bagian, ya. Proposisi atomik adalah proposisi yang tidak memuat proposisi lain sebagai komponennya, sebagai bagiannya, ya. Jadi ini istilah lain dari kalimat tunggal, ya, dalam pelajaran bahasa Indonesia, ya. Contoh proposisi atomik. Insinyur Soekarno adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama, ya. Nah, ini adalah suatu proposisi, ya, karena ini mempunyai nilai kebenaran, ini benar, ya, nilainya benar. Dan ini tidak memuat proposisi atau kalimat lain di dalamnya, ya. Kalimat ini hanya terdiri dari satu kalimat, ya. Gunung Merapi terletak di sebelah utara kota Yogyakarta, ya. Ini proposisi, ya, karena mempunyai nilai kebenaran, ya, benar. Gunung Merapi terletak di sebelah utara Yogyakarta, ya. Universitas Sanata Dharma adalah suatu perguruan tinggi swasta. Ini proposisi, ya, karena mempunyai nilai kebenaran yaitu benar, ya. Bilangan 5 habis dibagi 2.
Ini proposisi atau bukan? Antonius bilangan apa? Proposisi tapi pernyataannya bernilai salah. Ya, benar ya. Ini proposisi karena mempunyai nilai ya. Mempunyai nilai kebenaran. Itu nilainya salah. Nah, tapi ini proposisi ya. Bilangan 5 habis dibagi 2. Proposisi. Mempunyai karena apa? Karena mempunyai nilai kebenaran, yaitu nilai salah. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini juga kalimat ya, meskipun kita lambang-lambang semua ya. Ini adalah proposisi ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ya, ini kalimat ya. Kalimat ini mempunyai nilai kebenaran yang benar ya. Jadi ini termasuk proposisi ya, meskipun tulisannya hanya dalam bentuk lambang ya, tidak ada kata-katanya seperti di atas ini ya. Jadi dalam matematika hati-hati ya. Proposisi itu bisa bentuknya kalimat seperti bahasa Indonesia biasa. Tapi juga bisa bentuknya adalah lambang-lambang ya. Hati-hati kalau bentuknya lambang-lambang ya. Nanti akan kita lihat ya, kalau bentuknya lambang-lambang itu bisa proposisi atomik, bisa proposisi yang tidak atomik ya, yaitu proposisi majemuk. Ya. Nanti akan kita lihat contohnya. Ya. Nah, kalimat berikut ini ya contoh, bukan kan buku itu. Ini kalimat perintah ya, bukan kalimat deklaratif ya. Proposisi itu kalimat deklaratif, menyatakan sesuatu ya. Ini menyuruh, ini menanyakan ya. Yang ketiga mengharapkan ya, tidak mendeklarasikan, mengharapkan. Mudah-mudahan Anda cepat sembuh ya. Jadi sebagai kalimat dalam bahasa Indonesia, ini kalimat ya, karena terdiri dari subjek dan predikat ya, ada subjeknya, ada predikatnya. Jadi memenuhi syarat sebagai kalimat ya. Tetapi dalam logika ini tidak disebut pernyataan ya. Dalam logika ini tidak disebut proposisi karena tidak mempunyai nilai kebenaran ya. Oke. Nah, sampai sekian, apakah ada pertanyaan atau tidak? Coba silakan bertanya kalau mau bertanya. Jangan ragu-ragu, siapa yang mau bertanya? Silakan ya. Nanda Norienda Putri, silakan bertanya. Belum ada yang ingin ditanyakan, Romo. Oh, belum ada yang ingin ditanyakan. Oke. Siapa yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Saya mau nanya. Siapa? Brigita Audina. Mana ya Brigita ya? Sebentar. Saya lihat yang ada di mana atau kamu? Oh ya, Brigita Audina. Silakan Brigita. Iya. Romo, saya mau nanya soal logika proposisi. Di dalam logika proposisi kan ada logika dua nilai atau di dalamnya itu terdapat nilai kebenaran benar dan salah. Untuk contohnya itu seperti apa ya Romo? Nah ini tadi sudah saya beri contoh. Ini contoh-contoh. Iya, itu kan contoh dari proporsi atomik. Yang saya tanya tuh dari yang proporsi dui nilai, yang di satu
pernyataannya itu terdapat nilai kebenaran benar dan salah. Oh, siapa yang bilang benar dan salah? Baca yang teliti. Yang tadi Romo Itu yang di bagian dui nilai. di bagian dinilai. Sebentar. Oh, ya. Ya, itu dan di situ artinya bahwa nilai kebenaran ada dua. Ya, ini kan logika proposisi yang hanya mengenal dua nilai kebenaran, benar dan salah, juga disebut logika dwinilai, ya. Dan di sini itu adalah dua nilai yang mungkin untuk suatu proposisi, ya. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa proposisi itu mempunyai nilai benar dan salah. Ini yang saya katakan di sini, ya. Proposisi adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah. Ya, jadi dan tidak kedua-duanya. Ya, tidak kedua-duanya. Jadi tidak, proposisi itu tidak bisa mempunyai nilai benar dan salah, tidak, ya. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah benar dan salah ini adalah dua nilai yang mungkin dimiliki oleh suatu proposisi, ya. Jadi bukan kok proposisi itu ada yang mempunyai nilai benar dan sekaligus salah, tidak, ya. Sudah ditegaskan di sini, ya. Proposisi itu mempunyai nilai benar atau salah dan tidak kedua-duanya, ya. Tidak bisa benar dan salah. Bagaimana? Beri kita. Kalau untuk contohnya berarti sama kayak proposisi atau mikian tadi ya, Romo? Iya, tapi ini tidak ada, ya. Proposisi yang mempunyai nilai benar dan salah itu tidak ada. Ya, ini bukan contoh proposisi, ya. Ini adalah dua nilai. Saya mau mengatakan logika proposisi itu mempunyai dua nilai. Kalau saya menyebut dua kan harus menyebut satu dan dua, ya. Ini dua nilai, ya. Tapi nilai itu hanya bisa dimiliki salah satu, gitu loh maksudnya. Ini saja atau ini saja, tidak bisa kedua-duanya, begitu, ya. Jadi seperti ini nilainya selalu hanya satu, ya, benar saja atau salah saja, ya. Ini benar, ini salah, begitu. Tidak ada proposisi yang nilainya benar dan sekaligus salah, itu tidak ada. Bagaimana? Beri kita. Oke, Romo, baik. Saya sudah paham. Terima kasih, Romo. Oke. Apakah masih ada yang mau bertanya? Silakan, ya. Pertanyaan yang bagus itu tadi dari kita, ya. Pertanyaan yang bagus dari kita. Siapa yang mau bertanya lagi? Silakan. Oke. Tadi sudah saya katakan, minum dulu. Tadi sudah saya katakan bahwa logika deduktif itu sejak abad ke-17 mulai disesuaikan dengan matematika, ya. Logika deduktif yang dipakai
di dalam matematika mulai disesuaikan dengan ciri-ciri matematika, yaitu menggunakan lambang, ya. Maka disebut logika simbolik tadi ya di atas ya. Nah, maka di sini proposisi atomik biasanya kita sajikan dengan lambang huruf kecil, ya, PQR. Ya, kalau di aljabar lambang untuk bilangan itu biasanya X, Y, Z kan, ya. Kalau di logika lambang-lambang proposisi tidak X, Y, Z tapi P, Q, R. Ya. Mengapa PQR? Karena P ini singkatan dari proposisi, ya, pernyataan, ya, ini P ya. Lalu lanjutannya Q, lalu R, lalu S, lalu T dan seterusnya, ya. Nah, apabila lambang huruf itu menyajikan proposisi yang tidak tertentu, maka disebut variabel proposisi, ya. P itu disebut variabel proposisi kalau dia dipakai untuk menunjukkan suatu proposisi yang tidak tertentu. Ya, misalkan P adalah proposisi yang bernilai benar. Nah, itu mana proposisinya? Ya, tidak tertentu ya. P adalah proposisi yang bernilai benar. Nah, di situ P itu disebut variabel proposisi. Ya. Variabel proposisi, ya. Kalau X itu variabel bilangan, ya. Kalau P itu variabel proposisi, ya. Jadi kalau kamu sudah belajar di aljabar, ya, X ditambah Y sama dengan 2, ya. X-nya ini variabel bilangan kan, Y-nya variabel bilangan, ya. Ada banyak ya di aljabar ya. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3, ya. Y-nya apa? Y-nya menunjukkan bilangan yang tidak tertentu kan. X-nya juga ya. Nah, seringkali kita harus mencari berapa X-nya, berapa Y-nya, begitu kan. Nah, tapi hasilnya adalah bilangan ya. X dan Y itu disebut variabel bilangan ya. X dan Y disebut variabel numerik ya, seringkali ya, numerik atau bilangan ya. Nah, kalau di dalam logika kita menggunakan variabel P ya, Q, R ya. Misalkan nanti kalau kita sudah mempelajari proposisi-proposisi majemuk, misalkan bila P maka Q, ya, nanti akan kita pelajarin ya. Nah, ini lain lagi variabelnya ya, atau P atau Q ya. Nah, di sini P Q adalah variabel proposisi ya, proposisi. Nah, ini supaya kamu
bisa mengkaitkan dengan istilah variabel yang kamu pelajari di aljabar ya. Karena konsep variabel itu pertama kali kamu pelajari di aljabar ya. Nah, di sini istilah variabel itu mempunyai arti yang sama di aljabar atau di logika, yaitu lambang yang menunjuk pada sesuatu yang tidak tertentu ya. Kalau dua ini bukan variabel ya, karena ini lambang yang menunjuk pada hal yang tertentu ya. Kalau ini tidak tertentu, tapi kalau ini tertentu ya, bilangan tertentu ini ya. Ini bilangan tertentu. Nah, variabel di logika juga ya. Lambang yang menunjuk pada proposisi yang tidak tertentu ya. Bila P maka Q, P dan Q-nya di sini menunjuk kepada proposisi yang tidak tertentu ya. Tapi konsep variabelnya sama ya. Kalau menunjuk pada hal yang tidak tertentu itu disebut variabel ya. Kalau menunjuk pada hal yang tertentu itu disebut konstan ya. 2 ini konstan, 3 ini konstan ya. Nah, jadi ini maksud saya untuk menunjukkan kepada kamu bahwa konsep variabel yang kamu pelajari di aljabar itu sama dengan konsep variabel yang kamu pelajari di logika. Yang berbeda apa? Yang berbeda objeknya ya. Kalau di aljabar itu objeknya bilangan, kalau di logika objeknya proposisi atau pernyataan ya. Oke. Jadi lambang yang dipakai untuk menyajikan proposisi yang tidak tertentu disebut variabel proposisi ya. Oke, itu proposisi tadi sudah kita lihat, proposisi atomik ya, yang tidak memuat proposisi lainnya di dalam sebagai bagiannya ya. Nah, kalau proposisi itu memuat proposisi lainnya sebagai bagian dari proposisi itu, maka proposisi itu disebut proposisi majemuk. Ini sama saja dengan apa yang kamu pelajari dalam bidang bahasa ya, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk ya. Kalimat tunggal di sini disebut proposisi atomik. Kalimat majemuk di sini disebut proposisi majemuk ya. Jadi jangan bingung karena ini sudah kamu pelajari dalam pelajaran bahasa ya. Kita sudah kenal ada kalimat tunggal, kalimat majemuk ya. Di sini istilahnya proposisi atomik dan proposisi majemuk ya. Proposisi majemuk itu tentu saja disusun menggunakan proposisi atomik ya. Proposisi atomik dengan menggunakan operasi logis ya, atau dengan menggunakan, kalau dalam ilmu bahasa disebut kata perangkai ya. Nah, kata perangkai di sini disebut perangkai logis atau operasi logis ya. Perangkai logis karena perangkai ini perangkai yang dipakai di dalam logika ya. Nah, operasi logis atau perangkai logis yang hanya melibatkan satu proposisi atomik disebut operasi uner. Ya, uner ini dari bahasa Latin unus, artinya satu. Ya. Uner ini
dari bahasa Latin unus ya. UNUS itu artinya satu ya. Seringkali dipakai ada uni ya. Ada uni itu juga satu ya, kesatuan ya. Unio ya, union ya, itu kesatuan ya. Sedangkan operasi logis yang melibatkan dua proposisi atomik itu disebut operasi biner. Ya, biner itu artinya dua ya. B itu dua ya. Jadi kalau kita menggunakan operasi logis tapi proposisi atomiknya hanya satu, maka itu disebut operasi uner. Ya. Kalau kita menggunakan operasi logis dengan dua proposisi atomik, maka operasi itu disebut operasi biner. Ya. Ini juga sudah kita pelajari di aljabar ya, sudah kita pelajari di aljabar ya. Mungkin sudah kita pelajari di aljabar ya. Misalkan ini ya, operasi kuadrat ya. Ini operasi uner ya. Operasi akar ini operasi uner karena hanya melibatkan satu variabel ya. Tapi ini jumlahan ini operasi biner ya, karena melibatkan dua variabel ya, X dan Y ya. Ini ya, kalau ada jumlahan harus ada dua kan, tidak bisa jumlahan hanya satu itu tidak bisa ya, jumlahan dua, pengurangan dua, perkalian dua, ya, pembagian dua ya. Jadi tapi kalau akar ini hanya melibatkan satu variabel, kuadrat hanya melibatkan satu variabel. Ya, ini sudah kita pelajari di aljabar ya. Yang sebelah kanan ini operasi uner hanya melibatkan satu variabel, yang sebelah kiri operasi biner ya, yang melibatkan dua variabel ya. Operasi biner itu jumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian ya. Operasi uner itu misalkan akar, kuadrat, pangkat ya, akar, pangkat, logaritma. Itu operasi uner ya. Nah, kemudian dalam logika simbolik kita hanya mempelajari 5 operasi logis atau 5 perangkai ya. Jadi jangan lupa kita hanya membahas 5. 5 ini sudah semua ya. Yang ke-6 tidak ada ya. 5 ini sudah lengkap seluruhnya ya. Tidak ada operasi logis yang ke-6 itu tidak ada ya. Ya hanya ada 5 ya. Nah, 5 itu ada 1 yang uner, ada 4 yang biner ya. Yang uner itu kita sebut negasi, yang biner itu kita beri nama konjungsi, disjungsi, implikasi, ekivalensi. Nah, ini sudah kamu pelajari di SMA ya. Dalam buku yang saya tunjukkan kemarin itu semua ada di sana ya, ada di sana. Nah, jadi kita dalam logika matematis ini hanya mempelajari 5
kata perangkai istilahnya ya, atau 5 operasi logis, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, ekivalensi ya, di mana negasi itu hanya melibatkan satu proposisi atomik, sedangkan lainnya yang 4 ini selalu melibatkan 2 proposisi atomik ya. Maka yang 4 lainnya ini disebut operasi biner ya. Oke. Nah, sekarang satu persatu akan kita bahas ya. Sekarang kita akan membahas negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, ekivalensi satu persatu ya. Kita bahas ya. Nah, jadi kita akan membahas 5 operasi ini ya. 5 operasi ini akan kita bahas satu persatu. Ya. Bagaimana cara membahasnya? Cara membahasnya selalu saya bagi menjadi 2 bagian ya, yaitu pembahasan sintaktik dan pembahasan semantik. Ya, nih. Ya, ini mungkin istilah yang belum dikenalkan di SMA ya, meskipun isinya itu mungkin sudah diterangkan di sana, tapi istilah ini mungkin tidak dipakai di SMA ya. Ini istilah ini diambil dari ilmu bahasa ya. Dari ilmu bahasa. Kalau kamu belajar bahasa apapun juga ya, selalu terdiri dari 2 bagian, yaitu semantik dan sintaks. Nah, semantik dan sintaksis ya kalau dalam ilmu bahasa ya. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks ilmu bahasa ya, dalam ilmu bahasa bahasa apapun juga ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Latin, bahasa apa, selalu ada 2 bagian ya, yaitu sintaksis dan semantik ya. Nah, karena ini proposisi itu kan kalimat ya, jadi berkaitan dengan bahasa ya. Kalau kalimat itu ya ada subjek, ada predikat ya. Yang disebut kalimat itu adalah susunan kata-kata yang harus memuat subjek minimal ya, subjek dan predikat ya. Saya makan nasi ya, saya subjek, makan predikat, nasi objek ya. Saya tidur, saya subjek, tidur predikat ya. Itu kalimat, selalu harus ada subjek dan predikat ya. Kalau hanya saya saja itu bukan kalimat ya. Kalau hanya tidur saja bukan kalimat ya. Tapi kalau saya tidur itu kalimat ya. Nah, kalimat itu kalau kamu bicara kalimat ya, kalau kamu bicara kalimat ya, terdiri dari subjek dan predikat sekurang-kurangnya ya. Harus ada subjek, harus ada predikat. Tidak boleh hanya subjek tok atau predikat tok. Meskipun dalam
Meskipun mahasiswa itu seringkali kalau disuruh menulis paper atau makalah, seringkali kalimatnya itu hanya predikat, ya, tidak sadar dia, tidak ada subjeknya. Ya, sering sekali itu saya mengoreksi skripsi mahasiswa yang kalimatnya panjang sekali, tidak ada subjeknya, ya, tidak sadar. Ya. Nah, kalau kamu membuat kalimat, ya, selalu ada dua hal ya kalimat itu ya, yaitu susunan, ya, dan makna, ya, makna, ya, ada susunannya, ada maknanya, ya, kalimat itu ya. Jadi misalkan kalimatnya saya makan nasi, ya. Ini karena ada susunannya kan nggak bisa kamu misalkan mengatakannya makan saya nasi, kan tidak bisa, ya. Susunannya kalau bahasa Indonesia kan harus saya makan nasi. Diajarkan sejak di SD ya. Anak-anak tidak boleh menyusun kalimat makan saya nasi, tidak boleh ya. Berarti kalimat ini ada susunannya ya. Di dalam ilmu bahasa ini disebut apa? Siapa yang tahu? Grammar. Grammar ya, bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia apa? Ini disebut tata bahasa atau grammar kalau bahasa Inggris ya. Grammar ya. Ada susunannya ya. Nah, tetapi di samping susunan juga ada maknanya. Saya makan nasi itu punya arti kan? Ya. Jadi kalau kamu misalkan mau memberitahu bahwa saya pagi ini tidak makan roti tapi makan nasi, ya berarti kamu memberi informasi ya bahwa hari ini saya makan sesuatu yang disebut nasi ya. Jadi ada artinya kalimat itu ya. Arti itu akan ditangkap ya oleh orang yang membaca atau mendengar kalimat tersebut. Ya. Mengerti ya? Jadi kalimat itu mesti terdiri dari dua hal. Susunannya dan artinya apa kalimat itu ya. Dua hal yang berbeda itu ya. Susunannya dan artinya. Ya. Nah, susunannya itu dalam ilmu bahasa disebut sintaksis ya. Jadi sintaksis itu berkaitan dengan tata bahasa, susunan kalimat, gramatika ya. Lalu yang berkaitan dengan arti atau makna disebut semantik ya. Ya, jadi yang ini adalah soal susunan ya, susunan kalimat ya. Semantik ini soal apa? Soal makna kalimat ya, makna kalimat. Ya, jadi sekali lagi ilmu bahasa selalu terdiri dari dua bagian. Yang satu mengenai bagaimana menyusun kalimat, ada aturannya ya.
bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia mempunyai sintaksis yang berbeda, ya. Nah, makna adalah sesuatu yang akan dipakai untuk menentukan nilai kebenaran, ya. Makna NK ini nilai kebenaran, ya. Jadi kalau misalnya saya menulis kalimat hari ini adalah hari Rabu, ya. Hari ini adalah hari Rabu. Untuk menentukan apakah kalimat ini benar atau salah, saya harus mengerti maknanya, kan? Nah, setelah saya mengerti maknanya, lalu saya bisa menentukan nilai kebenarannya. Nilai kebenarannya adalah benar, ya. Mengerti? Jadi nilai kebenaran itu ditentukan berdasarkan semantik, ya. Kalau kamu nggak ngerti maknanya, ya, kalau kamu nggak ngerti hari ini adalah hari Rabu itu artinya apa, ya kamu nggak bisa menentukan apa benar apa salah, ya. Jadi hari ini adalah hari Rabu, kamu mengerti maknanya dan kamu sesuaikan dengan faktanya, ternyata sesuai, maka nilainya benar, ya. Jadi sekali lagi, semantik ini nanti akan kita pakai untuk menentukan nilai kebenaran, ya. Dalam logika, fokus kita adalah nilai kebenaran, ya. Jadi kalau saya mengatakan di sini bahwa setiap proposisi majemuk akan kita bahas secara sintaksis dan secara semantik, ya, itu artinya apa? Pertama, bagaimana menyusunnya, grammarnya, ya. Kedua, apa maknanya, ya. Dan langsung makna itu nanti akan menentukan apa nilai kebenarannya, ya. Dari makna itu kita menentukan nilai kebenaran, ya. Jadi kalau sintaktik itu selalu mengenai bagaimana cara menyusun kalimat itu, kalau semantik selalu pertanyaannya nilai kebenarannya apa, ya, karena berkaitan dengan makna, jadi berkaitan dengan nilai kebenaran, ya. Oke. Ada pertanyaan tidak sampai sekian? Coba. Ini seperti ini, semantik, sintaktik mungkin tidak dibahas di SMA. Jadi apa ada yang mau bertanya? Silahkan. Siapa? Saya Romo. Siapa itu, ya? Marceliana. Marceliana, silakan. Jufrinka Pinardi. Ya, terima kasih Romo untuk kesempatannya. Saya mau bertanya Romo, kalau Ya. fakta itu nanti mempengaruhi semantik tidak ya Romo ya? Fakta ya mempengaruhi, ya, karena disebut benar kalau sesuai dengan fakta. Oh ya. 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 Suatu proposisi itu dinilai benar
kalau sesuai dengan faktanya. Ya, misalkan saya membuat kalimat Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia. Benar atau salah? Benar. Benar. Kenapa kok benar? Karena sesuai dengan fakta yang ada. Iya, karena sesuai dengan fakta yang ada bahwa orang itu adalah Presiden RI ya. Jadi sesuai dengan fakta yang ada. Benar ya. Terima kasih Romo. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Siapa? Silakan. Jangan ragu-ragu ya, ini kuliah ini selalu harus diikuti tanya jawab ya. Pertanyaan-pertanyaanmu tadi bagus ya. Bagus pertanyaannya. Romo, saya mau bertanya. Oke, Justin. Tadi kan dibilang bahwa pada logika deduktif ini kita mengambil proposisi itu ada yang berupa aksioma. Berarti pernyataan itu dianggap benar. Ya. Namun kalau misalnya ternyata pada kemudian hari ada studi yang membuktikan bahwa aksioma tersebut salah, apakah kesimpulan yang kita ambil itu bakal menjadi salah juga? Kesimpulan yang kita ambil bisa benar, bisa salah itu. Ya. Jadi kalau di kemudian hari ternyata proposisi yang dianggap benar itu ternyata tidak benar, ya, maka kesimpulannya jangan disimpulkan langsung salah, tidak. Ya, kesimpulannya bisa benar, bisa salah, begitu. Ya, nanti akan kita pelajari di dalam logika implikasi. Ya, kalau implikasi itu antesidennya salah, ya, konsekuensinya bisa benar, bisa salah, gitu. Ya, jadi tidak langsung disimpulkan bahwa kesimpulannya itu salah, tidak ya. Kesimpulannya bisa benar, bisa salah. Jadi tidak seperti kalau premisnya itu kita anggap benar, ya, kesimpulannya pasti benar. Ya. Nah, kalau premisnya itu ternyata salah, kesimpulannya tidak pasti benar, itu berarti bisa benar, bisa salah, begitu ya. Baik Romo, terima kasih. Oke. Nah, itu dalam geometri ada ya. Dalam geometri itu ada geometri Euclides dan ada geometri non-Euclides ya. Geometri Euclides itu mengatakan aksioma demikian ya. Kalau kamu punya garis ya, geometri Euclides ya. Kalau kamu punya garis lurus dan kamu punya titik, ada berapa garis lurus yang bisa melewati titik itu dan sejajar garis ini? Lewat titik ini, sejajar garis ini, ada berapa garis? Justin, ini ada garis, ini ada titik di luar garis. Ada berapa garis lurus yang bisa ditarik melalui titik ini, sejajar garis ini? Secara koordinat hanya satu koordinat yang benar, Romo. Namun jumlah garisnya itu bisa tak hingga. Di bidang datar saja. Oh, cuma satu berarti? Satu ya. Ini geometri bidang ini ya. Geometri bidang, jangan geometri ruang ya. Jangan geometri ruang, geometri bidang ya. Hanya ada satu ya yang sejajar. Nah ini oleh Euclides dinyatakan sebagai aksioma ya.
dalam bidang datar kita hanya bisa menarik satu garis lurus melalui satu titik yang sejajar dengan garis yang lain. Ya, ini aksioma oleh Euclides dianggap benar. Ya. Nah, kemudian pada abad ke-17 ada orang yang mengganti aksioma ini, ya, mengganti aksioma ini. Aksioma ini diganti tidak hanya satu, tapi tak hingga banyak, begitu ya, meskipun di bidang, ya. Boleh nggak? Boleh, karena aksioma itu adalah sesuatu yang kita anggap benar. Kalau yang kita anggap benar itu tak hingga banyak, ya boleh. Lalu, apakah menghasilkan kesimpulan yang salah? Tidak, ya. Orang itu bisa membuktikan nanti kesimpulan-kesimpulannya juga benar, ya, menghasilkan geometri baru yang namanya sekarang disebut geometri non-Euclides, ya, begitu. Ya. Aksioma itu dianggap benar, ya. Jadi kalau kita menganggap benarnya itu kita ubah, ya boleh, ya. Nah, itu dalam hidup sehari-hari seringkali terjadi, ya. Misalkan nama jalan, ya, nama jalan, ya, nama jalan. Jalan di dekat kampus Payengan itu adalah dulu namanya Jalan Ring Road Utara, ya, kesepakatan, ya. Dianggap benar bahwa jalan itu namanya Ring Road Utara, ya. Kesepakatan dianggap benar nama jalan itu Ring Road Utara. Jadi kalau kamu mau menuju ke Payengan naik Gojek, kamu akan mengatakan nanti lewat Ring Road Utara lalu belok ke utara. Ya, Gojeknya sudah tahu, ya, karena sudah ada kesepakatan yang disebut Ring Road Utara itu yang mana, ya. Nah, kemudian hari kesepakatan itu diubah, ya. Jalan itu namanya tidak lagi Ring Road Utara tapi Jalan Pajajaran, ya. Ya boleh saja, ya. Yang dianggap benar sekarang bukan Ring Road Utara tapi Pajajaran, ya. Jadi itulah sifat dari sesuatu yang dianggap benar. Aksioma itu bukan sesuatu yang mutlak benar, ya, bukan, ya, tapi dianggap benar, disepakati benar. Kesepakatan boleh dirubah, boleh, ya, begitu, ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, sekali lagi kita akan membahas 5 operasi logis ini, dan setiap kali membahas kita selalu mengikuti 2 langkah, ya, yaitu sintaktik, artinya bagaimana cara menyusunnya, kemudian semantik, ya, bagaimana nilai kebenarannya, ya. Nah, di sini diterangkan, ya, pembahasan secara sintaktik akan menjelaskan bagaimana aturan untuk membentuk proposisi majemuk dengan menggunakan proposisi atomik dan operasi logis, ya. Jadi untuk membuat proposisi majemuk kita membutuhkan 2 hal. 1, proposisi atomik, 2, operasi logisnya apa, ya.
Kemudian pembahasan secara semantik menguraikan apa? Bagaimana nilai kebenaran dari proposisi macam itu. Ya. Jadi sintaktik itu adalah aturan membentuk proposisi, tata bahasa ya. Semantik itu nilai kebenaran. Ya, makna itu dipakai untuk menentukan nilai kebenaran. Ya. Nah, kemudian satu catatan lagi, nilai kebenaran proposisi majemuk tidak ditentukan oleh hubungan. Ya, hubungan antara proposisi atomik yang menyusunnya. Ya, jadi bagaimana menilai kebenaran proposisi majemuk, jangan melihat hubungannya, apa hubungan antara proposisi satu dengan proposisi yang lain, tidak ya. Tapi dari apa? Dari operasi logis yang dipakai dan nilai kebenaran dari masing-masing proposisi atomiknya. Itu yang menentukan ya. Jadi nilai kebenaran, ini catatan yang kedua ya. Nilai kebenaran dari proposisi majemuk ditentukan oleh dua hal ya. Satu, operasi logis yang dipakai apa? Apakah konjungsi, apa disjungsi, apa implikasi atau apa? Ya. Operasi logisnya apa? Kemudian kedua, nilai kebenaran masing-masing proposisi atomik yang menyusunnya. Ya. Dan disusun dengan proposisi atomik. Ya. Nah, bagaimana nilai kebenaran dari proposisi atomiknya? Ya, jadi nilai kebenaran proposisi majemuk ditentukan oleh dua hal ini. Ya, tidak oleh hubungan ya. Jadi hati-hati, tidak ini. Nanti akan sangat menentukan ini ketika kita bicara implikasi ya, karena implikasi itu seakan-akan ada hubungannya ya antara proposisi-proposisi atomiknya. Ya, kalau konjungsi disjungsi itu belum ketara, tapi kalau implikasi itu seperti hubungannya erat ya. Tapi itu tidak menentukan. Yang menentukan adalah operasinya apa? Konjungsi, disjungsi, implikasi atau apa? Nilai kebenaran masing-masing proposisi yang menyusun itu apa? Nah, itulah yang menentukan ya. Oke. Kita mulai dengan yang pertama yang paling sederhana yaitu negasi ya. Proposisi majemuk negasi yang menggunakan operasi uner ya. Operasi logis yang paling sederhana adalah negasi yang merupakan operasi uner. Nah, sekarang sintaktik dulu. Sintaktik itu artinya cara nyusunnya ya. Bagaimana cara menyusun negasi? Negasi dari suatu proposisi adalah proposisi yang dibentuk dengan menambahkan atau menyisipkan kata tidak atau bukan. Ya, ini secara bahasa ya, pada proposisi semula. Ya. Jadi cara menyusunnya, tata bahasanya, grammarnya, itu menyusun negasi itu caranya menambahkan atau menyisipkan kata tidak atau bukan pada proposisi semula. Ya, contoh, proposisi semula
bilangan 5 habis dibagi 2. Ya, negasinya bilangan 5 tidak habis dibagi 2. Ya, jadi kita menyisipkan habis dibagi 2, tidak habis dibagi 2. Ya. Proposisi semula, Yogyakarta itu ibu kota Republik Indonesia. Negasinya, Yogyakarta itu bukan ibu kota Republik Indonesia. Ya. Jadi dalam bahasa Indonesia kadang-kadang kita memakai kata tidak, kadang-kadang kita memakai kata bukan. Ya. Dua-duanya itu unsur bahasa saja ya yang menegasikan suatu pernyataan. Ya. Oke, itu adalah segi sintaktik ya, cara menyusun ya. Sekarang semantik. Semantik itu artinya nilai kebenaran ya, makna yang menghasilkan nilai kebenaran ya. Nah, sebelumnya lambang dulu. Sebelum semantik kita kenalkan lambangnya. Kalau proposisi semula kita lambangkan P, negasinya kita lambangkan negasi P dengan tanda ini ya, seperti tanda negatif tapi ada ke bawahnya ini ya. Jadi kita menggunakan lambang ini ya dalam buku. Dalam buku saya ini negasi P dilambangkan seperti ini ya. Sekarang semantiknya, nilai kebenarannya. Nilai kebenaran dari negasi ini bagaimana? Nilai kebenaran dari negasi adalah kebalikan dari nilai kebenaran proposisi semula. Artinya, kalau proposisi semula benar, negasinya salah. Kalau proposisi semula salah, negasinya benar. Ya, ini kan sudah kamu pelajari di SMA. Ya. Nah, kemudian diperkenalkan tabel kebenaran. Ya, untuk mempermudah pemahaman, kita menggunakan daftar kebenaran atau tabel kebenaran. Ya. Nilai kebenaran proposisi majemuk dapat disajikan dalam bentuk tabel kebenaran, ya, di mana proposisi P nilai kebenarannya kita sajikan dengan lambang tau P. Ini huruf Yunani tau, ya. Tau ini dari kalau Latin T, ya. T itu singkatan dari truth value, ya, truth value. Truth value, nilai kebenaran ya. Tau P, nilai benar diberi lambang 1, nilai salah diberi lambang 0 ya. Jadi kalau P nilainya 1, negasinya nilainya 0. Kalau P nilainya 0, negasinya nilainya 1 ya. Kebalikannya kan ini, gampang ini ya. Nah, ini ada salah cetak ya di sini ya. Ini tanda ini tidak ada ya. Tau negasi P sama dengan 1 dikurangi tau P. Ya, ini tidak ada nih ya. Tau negasi P sama dengan 1. Dari tabel ini kita menyimpulkan tau negasi P sama dengan 1 dikurangi tau P. Ya, jadi 0 sama dengan 1 dikurangi 1. 1 sama dengan 1 dikurangi 0. Ya. Jadi kesimpulannya ini adalah 1 dikurangi ini. Ya. Tau negasi P sama dengan 1 dikurangi tau P. Ya. Nah, ini saya cantumkan di sini karena nanti kalau kamu belajar logika yang lebih luas lagi yaitu logika kabur semester depan, ini akan dipakai ya.
Contoh, Kabupaten Sleman termasuk Provinsi DIY, benar. Kabupaten negasinya, Kabupaten Sleman tidak termasuk Provinsi DIY, salah. 2 tambah 3 sama dengan 4, salah. 2 tambah negasinya, 2 tambah 3 tidak sama dengan 4, benar. Ya. Kalau P-nya salah, negasi P benar. Ya. Chris John adalah petinju kelas dunia, benar. Chris John bukan petinju kelas dunia, salah. Ya. Jadi kalau P itu bernilai benar, negasinya nilainya kebalikannya, salah. Ya, kalau P bernilai salah, negasinya bernilai benar. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Saya mau nanya lagi, Romo. Silakan, Justin. Kalau misalnya kita diberikan premis yang sudah mengandung kata tidak di dalamnya, itu kita menulis Kata apa? tidak. Tidak, oke. Ya. Itu kita menuliskan premis itu dengan variabel P saja atau negasi P, Romo? Oh ya, sebaiknya negasi P. Sebaiknya negasi P seperti ini. Baik, Romo. Terima kasih. Ya. Karena kalau kamu nanti hanya P saja, kamu mungkin lupa bahwa P itu adalah suatu negasi, gitu loh. Ya. Kamu mengira bahwa P itu proposisi semula, padahal itu sudah negasi. Ya, jadi lebih baik lengkap nulisnya negasi P, gitu ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Sebelum kita akhir, ya. Saya izin mau nanya lagi. Sama Siapa? menyangkut yang tadi, Brigita Audina. Brigita, silakan. Menyangkut yang tadi Justin tanyakan, berarti kalau misalkan kita lihat dari contoh, kan nomor 1 Kabupaten Sleman termasuk Provinsi DIY, berarti itu masuknya ke P doang ya, Romo. Terus Apa? nanti baru Sekali lagi. yang premis pertama itu kan Kabupaten Sleman termasuk Provinsi DIY, berarti kita Ya. tulisnya P. Terus selanjutnya berarti Kabupaten Sleman baru kita tulisnya dengan negasi P ya, Romo, karena di situ udah dijadikan negasi. Betul. Itu bukan, Romo? Ya, betul ya. Jadi kalau ini yang pertama ini ini bukan premis tapi proposisi ya. Premis itu kalau untuk menarik kesimpulan ini proposisi ya. Kalau yang nomor 1 ini kita beri lambang P, ya. Nomor 2 ini kita beri lambang negasi P, begini. Begitu, Brigita? Iya, Romo. Terima kasih, Romo. Ya, jadi ini bukan premis tapi proposisi ya. Proposisi P ini nomor 2 ini negasinya dari P. Ya. Premis itu kalau kamu mau menarik kesimpulan ya disebut premis ya, yang diketahui. Kalau di SMA disebut diketahui ya. Kalau kamu di SMA mengerjakan soal itu seringkali ditulis oleh gurunya diketahui ini, dibuktikan ini, bukti begitu kan. Nah, yang diketahui itu yang diketahui itulah yang disebut premis ya. Kalau di sini yang diketahui itulah yang disebut premis ya. Yang diketahui itu sudah dianggap benar ya. Betul-betul benar atau dianggap benar yang diketahui itu ya. Kemudian yang dibuktikan itu adalah mau dibuktikan bahwa pernyataan itu benar ya, menggunakan logika buktinya ya. Kamu menarik kesimpulan-kesimpulan yang valid sehingga nanti hasilnya yang harus kamu buktikan itu
betul-betul pasti benar. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Siapa mau bertanya lagi sebelum kita akhiri? Saya Romo. Izin bertanya lagi. Marceliana, oke. Saya mau tanya yang masih ada hubungannya dengan Justin. Tadi kan Justin bilang kalau kita dikasih proposisi dengan sudah diberi negasi. Berarti proposisi awalnya itu negasinya dihilangkan tidak, Romo? Berarti kata bukan atau tidaknya berarti dihilangkan. Sekali lagi pertanyaanmu apa? Kan tadi Justin sempat tanya, kalau misalnya kita diberi proposisi yang sudah diberi negasi, itu berarti untuk mencari proposisi awal, kata bukan atau tidaknya dihilangkan. Oh iya, betul. Jadi kalau kamu diberi proposisi yang berupa negasi, ya misalkan Jokowi bukan Presiden RI, ya sudah negasi kan? Nah, proposisi awalnya adalah Jokowi Presiden RI, ya bukannya dihilangkan, gitu ya. Terima kasih, Romo. Oke. Oke, Romo. Triputri, ini kok ada Triputri ya? Pada mahasiswa lama juga. Ini Triputri siapa ini? Iya Romo, angkatan 18 Romo. Oh, saya kira mahasiswa baru. Wajahmu kok baru? Enggak toh? Enggak kok Romo. Masih yang lama? Masih yang lama dengan semangat yang sama dari awal Romo. Oh ya, bagus, bagus. Saya kira mahasiswa baru ini. Demus, ada pertanyaan? Demus itu, Belum ada Romo. Demus itu jualan apa ya? Di belakangnya kok banyak barang-barang. Itu filter Romo, filter background. Kan buku Romo. Ceritanya saya lagi di perpustakaan Romo gitu. Ini di perpustakaan sungguhan apa enggak? Bukan Romo, di filter ini. Saya lagi di perpustakaan Romo. Oh, menggunakan filter. Iya betul Romo. Filter atau background? Filter background. Oh, filter background ya. Oke, cukup untuk hari ini. Kita berjumpa lagi besok Senin tanggal 30 Agustus jam 9. Ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi besok Senin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih semuanya.